abang tercinta yang berbahagia. Oke, di sini kita belajar mapping harga dengan CB ya, hanya dengan CB. Kita bahas tuntas di sini. Yang pertama kita gunakan 3 TF, yakni daily, expo, dan H1 ya. Karena kita intraday, nggak mungkin kebanyakan trader itu intraday ya. Jadi kita cuma guna daily, H4 dan H1. Yang pertama kita melihat tren dulu. Ini trennya pada daily sedang apa? Terlihat sedang downtrend ya Bang ya. Lihat sekali sedang downtrend. Kemudian kita lihat yang terjadi sekarang ini di sini, dari sini ke sini. Ini GBP USD, dia sedang downtrend. Lalu yang berlaku sekarang ini adalah satu kenaikan pada candlestick daily tanpa CB kan, satu kenaikan pada candlestick daily tanpa CB, berarti kita katakan itu adalah pullback daily downtrend. Kemudian ada kenaikan ini kenaikan tanpa CB, maka kita hitung dia sebagai pullback. Oke, tidak dapat poin ya. Kenaikan ini adalah pullback, itu poinnya. Kemudian kita rubah ke H4. Apa yang terjadi di H4? Oh, di H4 ada CB. Ada dominan ya. Ada dominan plus CB. Ada dominan plus CB. Kita ambil Fibonacci, kita ukur. Sasaran kita adalah 161, 261. Karena pada daily, kenaikan pada daily ini adalah pullback, kita melihat, maka H4 ini pun kita mengukur dia sebagai pullback. Dia tidak akan jauh ke 423 ya. 80% dia akan ke 161, kemudian 261, bisa kurang. H4 ada CB. Kemudian kalau kita mau aman, kita akan tunggu di sini di 161 untuk follow trend daily ya. Ini downtrend karena kenaikan pada daily adalah pullback. Kita akan tunggu harga sampai sini, kemudian kita cari CB H4 sell ya, untuk sell follow trend. Tapi di sini saya open melawan arah ya, karena saya yakin dia akan naik kepada 161. Daily dia buat satu kenaikan tanpa CB, itu pullback. Kemudian di H4 ada CB, maka di H1 kita entry dengan CB pula. Di sini ada CB, sudah ada CB ya. Sebenarnya kita tidak usah mencari apa yang berlaku pada H1 ya, karena di H4 ini adalah sudah ada CB, ada poin dia untuk kita open buy ya. Ini pullback daily, kita buy pada pullback daily. Di situ sudah cukup untuk kita buy ya, dengan SL adalah bawah ekor area IB. Kalau dia tidak valid ya, kita balik arah, kita sell. Itu cara recovernya. Misalkan harga naik turun, dia break sini area IB ini, candlestick close di bawah 17.470 misalkan, ini udah kita sell ya. Begitu cara recover CB. Di sini pada expo dia sudah ada CB H4, kemudian saya kecilkan tab pada H1. Kita mengikuti yang terjadi pada H4. Di sini dia turun ya, dia turun pullback ke bawah ini pada GBP USD. Dia membuat dominan, kita ukur. Dia buat dominan, ada satu.
letak dia 161 karena dia adalah pullback, maka 161. Kemudian buat CB ke atas kita open buy seperti itu. Awalnya ada CB dulu naik pada H1, membuat CB terus pada H4, kemudian dia pullback dengan dominan H1, dan kemudian dominan H1 dimatikan oleh CB buy pada H1, ya kita open buy ya. Untuk TP nya saya ambil di sini, area base pada sini ya, karena ini pullback pada H4, dia sering tidak sampai 161, hanya sampai pada base yang berlaku pada TP yang lebih kecil. Untuk wanti-wanti bang ya. Oke, sekarang kita lihat lagi saya open di mana lagi. So, open di EU sama ya. Yang berlaku pada EU sama, kita lihat pada daily dulu. Daily sama downtrend. Kalau ada kenaikan ini tanpa CB, kita hitung dia sebagai pullback. Kita lihat pada expo, di sini ada CB 1 ya. Dan dia turun pullback, kita buy, kita ada poin B dengan CB1, kita ukur, harapan kita dia kepada 261 ya. Kalau kita kecilkan TF lagi, oke, di sini dia membuat motor CS, di sini dia membuat motor CS, tapi dimatikan lagi oleh satu candlestick panjang besar ini dengan membuat CB ya. Estimasi TP adalah pada sini. Sini ya, saya kurangi nanti ke 1000 100 biar kena. Oke, yang lain ada pada AJ ya. AJ kita melihat pada daily, kita lihat pada daily di sini ada CB sell. CB sell daily dulu bang ya. CB sell kita jangkakan dia akan kemana. CB sell pada daily, kita buat Fibonacci, tarik Fibonacci. Oke, kita jangkakan kepada 26161 pada daily. Kemudian yang terjadi setelah buat CB, dia naik balik ya, dan naik pada daily ini udah naik balik. Maka kenaikan ini kita hitung sebagai pullback. Arahnya kita akan sell, lalu kenaikan 1 2 3 4 5 6 candlestick ini kita hitung dia sebagai pullback. Karena tidak ada CB ya. Kalau dia break, dia close di atas 95 100, itu baru kita balik arah untuk sell. Oke, karena ini adalah pullback, kita lihat dia, kita kecilkan tab ke expo. Apa yang membuat dia naik? Yang membuat dia naik adalah di sini ada CB, kita punya point sell pada daily, kemudian di sini ada CB buy pada H4. Dia sudah hit 161 bang ya, 161 udah hit. Kita anggap pullback ini adalah reda. Kemudian tidak lupa pula kita buat tandai zone pada B point ya, atau base. Di sana tempat dia sering mantul, harga sering mantul di situ. Di sini kita melihat ada CB buy, kita tandai dia sampai 161, sudah hit 161. Kemudian dia buat CB sell pada expo. Pada expo dia buat CB sell, sudah kita sell. SL nya di sini ya. Kalau kita kecilkan TL lagi, kita kecilkan TL lagi, di sini dia buat CB lagi ke arah atas.
Karena pada daily sudah ada sell, kita pada daily ada point sell, H4 kita ada point sell, kita tunggulah jenuhnya pada H1 nih. Oke, ya. Paling jauh pada H1 di sini. Tapi di sini ada base, kita tandai di sini ada base yang membuat echo dia tidak bisa sampai 161. Terhalang oleh base ini. Nah, saya open sell. Oke, apa lagi? Saya punya USD CAF. Oke, USD CAF kita lihat dulu pada daily. Pada daily yang terjadi ini adalah dia, kita hitung yang sebelah sini yang sedikit ya, dia kepada downtrend. Kemudian sekarang kita melihat dia ada CB buy pada daily. Poin kita adalah kita akan buy pada daily. Poin kita adalah kita akan buy pada daily. Tapi kita perlu kecilkan time frame dulu ya. Setelah ada poin pada daily, di sini pada expo ada CB H4 sell. Kita hitung dia sebagai pullback ya, karena kita ada poin buy pada daily. Tandai dulu, sasaran dia adalah sini 161, sejajar dengan area base ini, cantik lah ya. Paling jauh 261. Di daily kita punya poin buy, tapi pada H4 dia sudah buat CB H4 sell, maka saya follow sell dulu ya. Saya akan buy ketika nyampe 161, kemudian dia buat CB buy pada H4. Dia buat CB buy pada H4, saya akan follow buy. Kalau tidak ada CB buy di 161 ini di H4, maka dia akan ke 261. Oke, seperti itu ya. Apa lagi USD CAF? USD Kanada. USD Kanada kita melihat pada daily apa yang terjadi ya teman-teman. Bisa melihat di sini ada CB sell, kemudian tumbuh lagi, terakhir ada CB buy. CB buy sekarang kita punya poin untuk buy pada daily ya. Kita kecilkan TF ke expo, ternyata di expo dia bikin CB. Oke, ini CB nya nih, dia bikin CB pada H4. Kita ada poin untuk sell, kita ada poin untuk sell di H4. Kita open pada pullback daily berarti kan. Sama seperti tadi, kita akan target 161 atau area base yang sejajar di sini ya Bang ya, atau 261. Di sini saya akan buy di 161 dengan CB H4 karena dia turun dengan CB H4. Saya akan mencari CB buy pada 161 H4, baru saya akan buy ya, memfollow apa yang berlaku pada daily. Kenapa tidak pakai X1 Bang? X1 saya karena sudah ada CB pada expo, terjawab sudah dia arahnya kemana kan. Tinggal kita tandai. Oke, seperti inilah. Dia buat CB pada expo tadi nih. Udah dia naik, maka kenaikan pada expo ini kita hitung dia sebagai pullback. Nah, atau saya ulangi ya. Di daily ini ada point buy. Kita ada point buy. Dan penurunan yang terjadi pada daily ini adalah pullback. Penurunan daily adalah pullback karena ada CB pada H4. Sini kita open di pullbacknya daily. Kemudian di dalam pullbacknya daily di H4 ini dia naik sini. Kita perlu turunkan TF sedikit lagi. H1 misalkan. H1 dia naik dengan apa? Dia tidak naik dapat CB ya, di M15.
Oke, di M15 dia naik dengan dominan. Yang sampai kepada 261 ya. 261 enggak sampai pada 23. Saya tandai area base pada sini. Saya punya entry sell. Saya punya poin untuk sell di H4 sebagai open posisi pullback pada daily. Saya tunggu di situ dia buat CBM 15, saya sell lah. Karena dia naik pada CB 15, maka saya lawan dia dengan CB 15, saya sell. Ukur jangkaannya abang-abang di sini ya, saya jangkakan di sini sudah 2900, 50 pip, 150 pip, 70 pip ya. Apalagi coba saya lihat lagi apa yang berlaku. OJP kita sudah ini ya, out Canada, out NZ. Oke, out NZ kita rubah ke daily dulu. Di daily ada kenaikan dengan CB, di sini sudah ada CB. Kita kecilkan TF di Expo. Di Expo belum ada CB. Tapi kenapa abang open sell? Ini pertanyaan abang kan. Oke, saya open sell karena di H1 sudah ada CB. Ya. Maaf, kita punya poin B pada daily. Tapi karena terus kemudian Expo dia belum ada poin untuk dia turun. Tapi saya mengambil resiko pada H1. Di sini saya H1 sudah ada CB, maka saya open sell. SL saya di sini. Kemudian sampai dia terlihat membentuk CB pada H4. Kalau dia membentuk CB pada H4 baru saya akan tarik Tibo ya sebagai pullback dia. Kalau dia tidak terbentuk CB pada H4, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Seperti itu bang ya, bisa dipahami insyaallah.